Ada dua definisi mengenai globalisasi menurut para ahli. Nah, di sini menurut Sufyarma, globalisasi itu merupakan fenomena yang membuat dunia itu semakin terbuka dan saling terhubung tanpa batas negara, terutamanya melalui perkembangan informasi dan ekonomi. Dan menurut Abu Dinata, proses ini menciptakan interaksi global di berbagai bidang, termasuknya ekonomi, sosial, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan yang didukung oleh kemajuan teknologi. Globalisasi juga membawa banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Namun, globalisasi juga memiliki dampak yang negatif, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Menurut Desi Saptina, globalisasi itu dapat menyebabkan lunturnya nilai-nilai Islam akibat budaya asing yang semakin kuat. Selain itu, derasnya arus informasi juga menjadi tantangan yang besar bagi generasi muda dalam memilih informasi yang bermanfaat dan yang merusak. Pendidikan Islam itu sendiri memiliki peran penting dalam membentuk individu yang berakhlak mulia, mendekatkan diri kepada Allah, serta memberikan bekal untuk menghadapi tantangan global. Namun masih ada tantangan besar. Contohnya itu seperti terbatasnya jam pelajaran agama di sekolah umum. Maka dari itu, solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pendidikan berbasis Islam, memperkuat nilai-nilai moral dalam keluarga, serta memanfaatkan teknologi dengan bijak. Sebagai generasi muda, kita harus pintar memilih informasi dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Semoga pendidikan Islam dapat terus berkembang dan menjadi solusi di era globalisasi. Oke, baik. Teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai revitalisasi pendidikan. Nah, baik teman-teman, di sini teman-teman harus mengetahui apa itu revitalisasi. Nah, jadi revitalisasi itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah proses ataupun cara perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali program kegiatan apapun. Nah, bahkan ada juga nih secara umumnya merupakan sebuah proses atau pembaharuan atau peremajaan suatu objek. Nah, area ataupun sistem untuk mengembalikannya ke kondisi yang lebih baik untuk meningkatkan fungsinya. Nah, di sini juga saya mengambil suatu pengertian dari pandangan, yaitu pandangan Saiful Arifin. Beliau menyatakan bahwasannya revitalisasi itu merupakan serapan berasal dari bahasa Inggris, yaitu revitalization dengan akar kata revitalis yang berarti to bring reality figure back to after a decline. Nah, di sini ada nih beberapa contoh revitalisasi pendidikan. Ada banyak ya contohnya. Yang pertama yaitu contohnya peningkatan kualitas guru. Nah, pelatihan dan pengembangan profesional guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional dan kepribadian. Nah, jadi contohnya itu seperti peningkatan kualitas guru yang awalnya mungkin yang dulu-dulunya kualitas gurunya itu turun ya dalam pedagogiknya, profesionalnya dan bahkan kepribadiannya. Nah, kita itu berusaha menghidupkan kembali. Nah, jadi kan revitalisasi itu adalah kata kuncinya menghidupkan kembali yang mungkin sudah turun ya untuk dihidupkan kembali. Nah, jadi kita hidupkan kembali peningkatan kualitas gurunya. Jadi yang mungkin tadinya turun kita tingkatkan lebih baik lagi. Yang kedua yaitu pembaruan kurikulum. Itu menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, mengintegrasikan teknologi yang berfokus pada pengembangan keterampilan abad 21. Nah, jadi pembaruan kurikulum yang sekarang di abad 21 ini mungkin iptek itu sudah merajalela di mana-mana. Jadi
kita itu berusaha untuk pembaruan kurikulum yang dimana kita seorang mahasiswa dan bahkan kedepannya kita menjadi seorang guru. Nah, jadi peran pendidikan di sini, revitalisasi pendidikan di sini, kita pembaruan nih kurikulum supaya kita tidak ketinggalan zaman oleh iptek ya gitu ya. Kita meningkatkan iptek untuk pembelajaran peran pendidikannya itu supaya lebih maju lagi, supaya tidak ketinggalan zaman, karena dunia sekarang pada abad sekarang ini bahkan semuanya sudah melibatkan iptek. Yang ketiga ada penerapan teknologi pendidikan. Nih, ini sama ya tadi ya. Jadi kita itu terapkan teknologi pendidikan supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita menghidupkan kembali nih yang mungkin sudah padam, kita hidupkan dengan adanya iptek ini. Meningkatkan fasilitas sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Sekarang di sekolah-sekolah, sudah di kampus-kampus, sudah ada peningkatannya. Dulu-dulu pembelajaran itu menggunakan papan tulis, pakai board. Nah, sekarang sudah menggunakan teknologi ya. Teknologi. Jadi itulah suatu pembaharuan, suatu revitalisasi pendidikan yang dulunya mungkin tidak menggunakan teknologi. Nah, sekarang rata-rata di sekolah-sekolah itu sudah menggunakan teknologi, fasilitasnya sudah membaik, mungkin turun, sekarang dikembalikan lagi, dibaguskan lagi. Ada juga nih peningkatan keterlibatan orang tua, yaitu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dan orang tua untuk mendukung proses belajar anak. Jadi seorang pendidik harus bisa meningkatkan komunikasinya kepada orang tuanya supaya proses belajar anaknya itu didukung, supaya si anaknya itu fokus dalam pendidikan, karena di sini sangatlah penting kolaborasi antara guru dan orang tuanya. Yang terakhir yaitu contohnya seperti pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan seperti program mentoring, donasi, dan kegiatan sosial. Nah, jadi kita juga butuh nih pemberdayaan masyarakat, kita juga harus berbau sosial kepada masyarakat, kita harus libatkan kegiatan pendidikan dengan masyarakat supaya pendidikan ini tetap maju bersama-sama, yaitu untuk kesejahteraan negara kita juga. Nah, ada juga nih contoh konkretnya ya, revitalisasi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada program pelatihan guru berbasis teknologi. Ada juga pembaharuan kurikulum dengan fokus pada STEAM, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Program penggandaan laptop untuk siswa, banyak lagi ya. Ada juga kerjasama dengan perusahaan teknologi. Nah, jadi revitalisasi pendidikan itu adalah, kan tadi sudah diterangkan ya, bahwa sebuah proses yang melakukan komitmen dari sebuah pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua, bahkan masyarakat. Jadi untuk revitalisasi pendidikan itu tidak hanya seorang guru saja yang harus memajukan pendidikan, tetapi sangatlah penting kita berkolaborasi dari semua pihak, pemerintah, sekolahnya, gurunya, orang tuanya, dan bahkan masyarakatnya. Nah, tadi ada ya contoh-contohnya dan juga tadi pengertiannya sudah. Sekarang kita melanjutkan ke tujuan revitalisasi pendidikan. Ada juga beberapa tujuan utama. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan proses pembelajaran, mengajar yang lebih efektif dan menyenangkan, membangun lingkungan secara kondusif dan motivasi, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Jadi revitalisasi pendidikan itu merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang berkualitas, relevan, dan mampu melahirkan generasi penerus yang kompeten dan berakhlak mulia. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai problem dan masalah pendidikan Islam di era globalisasi. Ada beberapa hal yang menjadi masalah atau yang menjadi problematika dalam pendidikan Islam di era globalisasi. Menurut Wahid, beliau mengemukakan bahwa problematika pendidikan Islam di era global itu berupa kebodohan, kebobrokan moral, hingga hilangnya karakteristik sebagai seorang muslim. Sedangkan menurut Daulay, beliau mengemukakan problematika atau masalah pendidikan Islam di era global ini yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta dekadensi moral yang akan menjadi tantangan pendidikan di masa kini dan di masa depan. Berdasarkan para pakar di atas, ada perspektif perbedaan mengenai masalah pendidikan Islam di era global. Yang pertama itu tadi menurut Wahid bahwa problematika itu berperspektif mengenai etika atau moral, dan sedangkan menurut Daulay itu masalahnya timbul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pandangan lain, problematika atau masalah pendidikan Islam ini terjadi karena adanya faktor penyebab. Ada dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor penyebab yaitu dari faktor internal. Ada beberapa juga problematika yang terjadi akibat dari faktor internal. Yang pertama, orientasi pendidikan Islam. Pada dasarnya, pendidikan Islam ini memiliki tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia atau biasa disebut juga human dignity. Dengan kata lain, tujuan dari pendidikan Islam ini yaitu menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan memiliki rasa penuh tanggung jawab dan serta memelihara lingkungan serta menciptakan kemakmuran dalam kehidupan di muka bumi ini. Namun, akibat adanya arus globalisasi, pendidikan ini cenderung hanya untuk kebutuhan pragmatis atau kebutuhan kerja saja. Maksudnya adalah pendidikan ini hanya lebih fokus pada menghasilkan lulusan yang siap bekerja saja tanpa memenuhi kebutuhan untuk mengembangkan atau mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam pendidikan Islam tersebut. Sehingga ruh dari pendidikan Islam seperti fondasi budaya, moralitas itu menjadi hilang. Faktor internal yang kedua yaitu masalah kurikulum. Masalah kurikulum dalam pendidikan Islam itu bersifat sentralistik dan tidak fleksibel. Akibat dari itu dapat menghasilkan output pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan kurikulum tersebut juga sangat padat dan membebani kepada siswa. Masalah-masalah kurikulum yang lainnya diantaranya yaitu kurikulum pendidikan Islam itu hanya berfokus pada hafalan tetapi tidak untuk mengamalkan dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam pada kehidupannya. Masalah kurikulum yang kedua yaitu mengenai kurikulum Islam yang hanya fokus pada teks agama tetapi tidak fokus pada konteks histori dan sosial. Maksudnya adalah kurikulum Islam itu tidak harus hanya berfokus pada teks-teks agama saja seperti Al-Quran dan Hadis, tetapi harus berfokus pada teks historis atau sosial di mana teks-teks itu diturunkan dan diinterpretasikan serta diaplikasikan dalam konteks sosial dan budaya, sehingga masalah kurikulum pendidikan Islam tersebut itu hanya membantu siswa untuk berfokus pada sistem keagamaan atau teks-teks agama saja tanpa mengetahui konteks yang lebih luas dan yang kompleks. Faktor internal yang selanjutnya yaitu pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan Islam. Metode atau pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan Islam yaitu masih bersifat konvensional seperti metode ceramah, metode hafalan, sehingga
tidak adanya pemahaman yang lebih pada siswa. Selain itu juga kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Artinya, pendidikan Islam ini kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran seperti diskusi, debat, dan proyek. Tetapi proses pembelajarannya itu hanya berfokus pada mentransfer ilmu atau mentransfer pengalaman dari guru terhadap siswa. Masalah dari faktor internal yang selanjutnya yaitu mengenai profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia. Profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang belum mumpuni dan tidak memadai. Tetapi jika dilihat dari jumlahnya, kategori guru itu sudah cukup mencukupi. Tetapi jika dilihat dari segi kualitas yang dimiliki dari tingkat profesionalismenya itu masih jauh dari harapan yang diinginkan. Di antaranya yaitu tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Faktor internal yang selanjutnya yaitu mengenai biaya pendidikan. Biaya pendidikan menjadi faktor yang sangat penting dalam pendidikan. Namun, banyak peserta didik atau mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena kendala dalam biaya pendidikan. Akibat dari masalah biaya pendidikan ini, yang pertama, kurangnya akses pendidikan. Banyak siswa atau mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya sehingga mengurangi akses pendidikan Islam terhadap siswa dan mahasiswa. Yang kedua, selain terhadap peserta didik, terhadap lembaga pendidikan juga biaya pendidikan sangat penting, sehingga tidak adanya biaya pendidikan akan mengurangi tersedianya fasilitas dan sumber daya yang memadai. Akibatnya akan mengurangi kualitas pendidikan yang ada di lembaga tersebut. Akibat dari masalah biaya pendidikan ini yaitu lembaga pendidikan ketergantungan terhadap pemerintah atau terhadap sumbangan, sehingga banyak lembaga pendidikan yang tergantung pada pemerintah atau sumbangan untuk mendapatkan dana. Akhirnya membuat lembaga pendidikan ini tidak dapat mengembangkan atau menjalankan programnya untuk pendidikan yang lebih baik. Masalah dan problematika pendidikan Islam itu selain dari faktor internal juga terjadi dari faktor eksternal. Yang pertama yaitu adanya dikotomi. Maksudnya, dikotomi itu adalah pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Sehingga dengan adanya dikotomi ini akan menjadi masalah besar dalam pendidikan Islam. Dalam Islam, semua ilmu pengetahuan itu merupakan satu kesatuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Namun, dengan adanya dikotomi atau dengan adanya pemisahan ilmu pengetahuan ini, keilmuan itu dapat membuat umat Islam hanya berfokus pada salah satu jenis ilmu pengetahuan saja karena adanya dikotomi atau karena adanya pemisahan tersebut. Contohnya yaitu jika ada seorang umat Islam itu hanya menguasai ilmu agama saja, maka mereka mungkin tidak akan mengalami perkembangan atau mempelajari ilmu-ilmu umum seperti bidang teknologi, bidang kesehatan, dan bidang-bidang yang lainnya. Yang kedua, jika umat Islam hanya berfokus pada ilmu umum saja, maka mereka mungkin hanya memperoleh keuntungan duniawi saja dan tanpa memperhatikan nilai-nilai agama yang merupakan sangat penting dalam kehidupannya. Masalah dari faktor eksternal yang kedua yaitu ilmu pendidikan Islam yang masih bersifat umum. Pendidikan Islam yang masih bersifat umum ini sehingga tidak dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah.
Masalah yang ketiga yaitu rendahnya semangat untuk melakukan penelitian atau mencari pengetahuan yang baru. Nah, penyebab dari tidak adanya semangat untuk mengetahui hal-hal yang baru atau pengetahuan yang baru, maka akan kurangnya pengetahuan karena peserta didik ini hanya memiliki teori saja dan tidak memiliki pengetahuan secara mendalam. Yang kedua, kurangnya aksi. Nah, peserta didik ini hanya mengetahui pengetahuan semata tanpa mengaplikasikan atau menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupannya. Yang ketiga, yaitu kemandekan pendidikan Islam. Nah, akibat dari kurangnya semangat untuk mencari pengetahuan baru dan tidak ada upaya untuk menerapkan nilai-nilai pada kehidupannya, sehingga dapat menyebabkan kemandekan dalam pendidikan Islam. Masalah selanjutnya yaitu memorisasi. Maksudnya adalah metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan Islam itu yaitu menggunakan metode hafalan atau memorizing yang dapat menyebabkan kemerosotan dalam standar pendidikan. Metode hafalan ini akan menyebabkan beberapa hal. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman karena peserta didik akan berfokus pada hafalan saja tanpa memahami makna yang sebenarnya. Yang kedua yaitu kurangnya kreativitas. Peserta didik yang menggunakan metode belajar hafalan saja tidak dapat membuat pelajar itu mengembangkan kreativitasnya dan kemampuan berpikir kritisnya, sehingga akan menghasilkan sejumlah besar karya-karya itu hanya berupa komentar dan bukan karya-karya yang dasarnya memang original. Masalah yang terakhir yaitu sertifikat oriented. Nah, pada hakikatnya pola pendidikan Islam itu pada awalnya dikembangkan itu harus dengan niat lillahi ta'ala untuk menjauhkan diri dari perilaku jahiliyah serta dapat menerapkan ilmu-ilmunya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi orang yang bermanfaat untuk agama dan negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pola tersebut itu sudah bergeser. Banyak sekali para penuntut ilmu itu hanya belajar untuk menempuh pendidikan, untuk mendapat sertifikat atau ijazah sebagai penanda saja, bukan untuk mencari pengetahuan yang sebenarnya. Hal ini sangat berbeda dengan para tokoh atau para ulama muslim yang ada di masa lalu. Mereka itu menuntut ilmu dengan tulus untuk mengetahui atau untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Jika tujuan dari pendidikan Islam itu hanya untuk sertifikat atau ijazah saja, maka pendidikan Islam ini akan mengalami kemerosotan sehingga tidak dapat menciptakan atau menghasilkan insan yang kamil dan insan yang berpengetahuan luas. Di era globalisasi, perkembangan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi semakin pesat. Masyarakat menjadi lebih pragmatis, kompetitif, dan cenderung berfokus pada kepentingan duniawi dibandingkan dengan nilai-nilai akhirat. Hal ini menjadi tantangan bagi pendidikan Islam agar tetap relevan tanpa kehilangan esensinya. Globalisasi memang membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi di sisi lain juga menyebabkan kemerosotan moral. Kita melihat meningkatnya kasus fitnah, perkelahian, dan berbagai perilaku negatif lainnya. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam keimanan dan akhlak. Lalu, bagaimana pendidikan Islam merespon tentang globalisasi? Pertama, dengan menanamkan nilai pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran.
Nilai-nilai ini mencakup 3 aspek utama, yaitu nilai teologis yang menekankan keimanan kepada Allah. Yang selanjutnya nilai kultural yang membentuk karakter dan akhlak mulia dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir yaitu nilai kreatif yang berorientasi pada kemajuan sains dan teknologi untuk menciptakan generasi yang profesional dan produktif. Untuk yang kedua, melalui inovasi dalam pendidikan Islam, kurikulum harus dirancang secara kontekstual dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan pengetahuan global. Peserta didik perlu dibekali keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan platform digital dan aplikasi interaktif dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Selain itu, metode pembelajaran inovatif seperti pendekatan berbasis masalah dan flipped classroom dapat membantu siswa memahami konsep agama secara lebih mendalam sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Guru harus terus berkembang melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta evaluasi inovatif guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Dengan berbagai langkah-langkah ini, pendidikan Islam dapat terus berkembang dan tetap relevan dalam menghadapi era globalisasi. Harapannya generasi Islam di masa depan tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga keimanan yang kuat serta moralitas yang tinggi. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sleep on the side.